Assalamualaikum, saya Maratun. Apa kabar semuanya? Sehat semua ya? Oke. Kita akan mempelajari mengenai sistem reproduksi pada manusia meliputi pembahasan-pembahasan sebagai berikut. Di dalam Al-Quran terdapat salah satu ayat yaitu surat Al-Insan ayat 2 yang menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Pembelahan sel bertujuan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Macam pembelahan sel, ada mitosis yang terjadi pada sel-sel tubuh dan ada meiosis yang terjadi pada sel-sel kelamin. Berikut ini organ reproduksi laki-laki beserta fungsinya. Penis berfungsi sebagai saluran sperma skrotum untuk menjaga suhu testis, sementara testis untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Berikutnya terdapat epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar koper dengan fungsi masing-masing seperti yang tersaji dalam tabel. Berikut ini adalah proses pembentukan sperma yang disebut dengan spermatogenesis. Oke, sekarang kita akan masuk pada organ reproduksi wanita beserta fungsinya. Di sini terdapat ovarium, saluran telur, infundibulum, rahim atau uterus, endometrium, serviks, vagina, fembiae dengan fungsi seperti yang tersaji dalam tabel. Dan berikut ini adalah proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Pembahasan berikutnya adalah fertilisasi, yaitu proses peleburan antara sperma dengan sel telur yang sudah matang. Menstruasi yaitu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel air vital yang menyusun dinding rahim yang dipengaruhi oleh hormon FSH, estrogen, progesteron, dan LH. Berikutnya adalah menopause, yaitu waktu yang menandai berakhirnya siklus menstruasi, biasanya dialami oleh wanita lanjut usia. Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium yang akan bergerak ke rahim melalui tubuh falopi. Bersama dengan proses ini, rahim menjadi tebal karena dipenuhi oleh pembuluh darah yang siap menerima zigot. Saat fertilisasi, sel telur akan bertemu dengan sperma di tubuh falopi, kemudian nanti zigot akan menempel di dalam rahim. Setelah fertilisasi akan terjadi kehamilan di mana zigot akan terbentuk, zigot akan membelah secara mitosis, kemudian zigot berubah menjadi embrio. Berikut ini adalah proses perkembangan embrio menjadi janin. Kembar, ada kembar identik dan ada kembar non-identik. Identik berasal dari ovum dan sperma yang sama, sementara non-identik berasal dari ovum dan sperma yang berlainan. Dan yang terakhir adalah penyakit pada sistem reproduksi. Sebagai contoh ada gonor, sifilis, herpes, keputihan, dan AIDS, dan masih banyak contoh lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.